Ayah Bunda, perkenalkan saya Dr. Rian Hari Kurniawan dari Klinik Bocah Indonesia, Rumah Sakit Awal Bros, Tangerang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan topik yang sangat menarik, isu yang sangat santer saat ini mengenai penyakit COVID-19 atau coronavirus disease 19 terkait dengan kehamilan dan persiapan kehamilan. Mari kita diskusikan topik tersebut. Ayo Bunda, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol mengenai infeksi virus corona pada kehamilan. Sebenarnya apa sih pengaruh infeksi virus corona pada kehamilan? Yang pertama, data menyebutkan tidak ada perbedaan dari gejala pada wanita hamil dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil. Jadi kalau ayah bunda mungkin terinfeksi, gejala yang mungkin timbul pertama bisa dari flu, kemudian batuk, kemudian demam. Kalau keluhannya semakin memberat, bisa menyebabkan infeksi paru atau seperti yang disebut pneumonia. Kemudian ayah bunda, lebih berat kejadian-kejadian infeksi virus corona yang memberikan gejala berat pada ibu hamil yang memang sudah ada penyakit yang mendasari sebelumnya, seperti penyakit asma ataupun penyakit diabetes mellitus. Kemudian dari laporan, belum ada penyebab kematian pada ibu hamil akibat virus corona sampai sejauh ini. Lantas apa sih sebenarnya pengaruh infeksi corona terhadap janin? Jadi selama ini belum ada laporan mengenai keguguran yang diakibatkan oleh infeksi virus corona. Kemudian juga belum ada bukti transmisi penularan dari ibu hamil ke janin. Tetapi ada data-data yang menyebutkan adanya resiko persalinan prematur, jadi bisa terjadi persalinan prematur pada infeksi virus corona yang terjadi pada ibu hamil. Kemudian kalau ayah bunda merasa ibu hamil seperti terpapar virus corona, maka gejala yang muncul seperti batuk atau flu atau demam, maka ibu harus mengupayakan karantina diri di rumah sambil mengawasi gejala apakah semakin memberat atau tidak. Kalau misalnya terjadi hal seperti ini, ayah bunda harus laporkan ke dokter kandungan ibu hamil itu. Lalu jika gejala semakin memberat, maka harus menghubungi Satgas COVID-19. Untuk apa? Untuk dikerjakan pengambilan swab dari nasofaring dan orofaring untuk diperiksakan apakah betul sudah terinfeksi COVID-19 atau tidak. Kalau memang hasilnya positif, maka ayah bunda harus laporkan ke dokter kandungan serta harus mengisolasi diri di rumah. Artinya ayah bunda tetap tinggal di rumah, tidak boleh keluar rumah. Kalaupun memang ada kondisi yang betul-betul darurat, maka diupayakan tidak menggunakan transportasi publik. Lalu di rumah, tinggal di kamar atau tempat yang memiliki ventilasi yang cukup. Juga tidak menerima tamu, baik dari kerabat, teman, atau keluarga. Ayah bunda juga harus pisahkan peralatan makan, peralatan minum, serta peralatan mandi. Dan juga harus laporkan kepada dokter kandungan ibu. Kalau misalnya ada hal yang ingin ditanya selama masa isolasi, maka pemeriksaan kandungan sebaiknya tidak dikerjakan atau ditunda dulu. Ayah bunda bisa menggunakan fasilitas seperti telemedicine. Seandainya terjadi kondisi darurat, misalnya perdarahan, kemudian nyeri kepala hebat, maka ini kondisi darurat yang memang ayah bunda harus aware dan ibu harus mengupayakan datang ke rumah sakit. Sebelum datang, ayah bunda harus laporkan dulu kondisi ibu ke rumah sakit yang ditunjuk, kemudian nanti akan diarahkan rumah sakit mana yang menjadi rujukan, serta nanti setelah ibu tiba di rumah sakit tersebut, ibu harus menginformasikan ke petugas medis bahwa sudah ada riwayat paparan atau sudah ada hasil swab yang menyatakan COVID-19 positif, diinformasikan kepada petugas paramedis tersebut di tempat itu. Mungkin akan dikerjakan tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah kegawat daruratan dari kehamilan ibu. Lantas ayah bunda mungkin bertanya, apa sebenarnya persalinan yang paling baik pada kasus kehamilan yang terinfeksi COVID-19? Dari data sebenarnya tidak ada perbedaan. Jadi baik persalinan per vaginam ataupun persalinan sesar tidak ada beda. Bisa dikerjakan keduanya. Lalu adakah pengaruh infeksi virus corona kepada janin? Ini juga pasti pertanyaan yang banyak ditanyakan. Dari data memang belum ada bukti adanya penularan dari ibu kepada janin. Juga untuk masa menyusui, itu juga belum ada buktinya yang menyebutkan ada virus di ASI. Tetapi memang tidak dianjurkan untuk menyusui ASI secara langsung karena dikhawatirkan ada kontak erat pada ibu ke bayi.
Kemudian pada bayi yang dilahirkan dari ibu yang terpapar virus corona atau COVID-19 positif, disarankan untuk diperiksakan status infeksinya pada bayinya. Serta dianjurkan untuk pemisahan perawatan selama 14 hari antara ibu dan bayi. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai infeksi virus corona pada ibu hamil, pengaruh pada janin, apa persalinan terbaik, serta bagaimana perawatan masa nifasnya. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Dr. Rian Hari Kurniawan dari Klinik Bocah Indonesia, Rumah Sakit Awal Bros, Tangerang. Terima kasih.